Setanyahu, ya, Netanyahu yang membantai saudara kita di Palestina itu nggak berani ngaku sebagai Tuhan. Ya. Tapi lihatlah ketika Fir'aun itu berani mengaku sebagai Tuhan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyil mursalin Habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia kenikmatan berupa hidayah, inayah, serta kenikmatan-kenikmatan yang lain, terutama kenikmatan untuk senantiasa bertafaqahu fiddin, untuk senantiasa bisa ngaji, untuk senantiasa bisa mentadaburi ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seseorang itu masih istiqamah, masih diberikan kesempatan untuk tafaqahu fiddin, berarti dia tidak akan jauh dari kasih sayang Allah, tidak akan jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita harapkan jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah atasnya kebaikan, ya, maka Allah jadikan dirinya paham terhadap urusan agama ini. Dan kita berdoa kepada Allah dan senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang senantiasa bisa menumbuhkan keimanan kita, menyuburkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah, dan juga menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa bersabar menjalankan, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi kita masih melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu, yaitu pembahasan hadis yang tertulis dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dengan syarahnya kita ambilkan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram li Fadilati Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan kita sampai pada hadis yang membahas tentang hukukul muslim, hak-hak saudara semuslim.
Ada berapa Pak kemarin hak muslim, saudara muslim kita atas diri kita ada berapa? Masih ingat gak Pak? Ya, ada 6. Kita ulangi lagi pembacaan hadisnya supaya kita kembali ingat dengan apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, atau hak saudara muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ya. Kita sudah kemarin sampaikan di muqaddimah, siapa yang bisa mengamalkan 6 ini dalam kehidupan bermasyarakat, maka insya Allah kehidupan masyarakat tersebut akan menjadi kehidupan yang makmur, kehidupan yang adem anyem, membawa sakinah, ketenangan, membawa mawaddah, ya, menimbulkan kasih sayang di antara sesamanya. Apa saja 6 hak tersebut? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudaramu itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya, datanglah kepada undangannya. Wa idastansahaka fansahhu. Dan apabila saudaramu itu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat itu. Wa idza aqasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila saudaramu itu bersin, bahasa Jawanya bersin apa Pak? Wahing, ya. Maka dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah ucapan alhamdulillah ketika bersinnya itu dengan doa, yaitu yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatsba'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin sudah membahas sampai poin yang kedua, kalau nggak salah ingat. Kalau nggak salah berarti benar gitu Pak ya. Kalau nggak salah berarti ya benar gitu kan. Kalau nggak benar berarti salah gitu kan. Pada poin yang kedua yaitu berkaitan tentang idza da'aka fa'ajibhu. Ini pembahasan terakhir kemarin, yaitu apabila saudaramu mengundangmu, maka datanglah atau penuhilah undangannya. Nah, ini tidak perlu kita ulang lagi pembahasannya, karena kita akan masuk ke poin yang ketiga. Ya, kemarin terkait undang mengundang, ya walimah dan sebagainya sudah cukup saya rasa untuk dikupas, ya. Tentang masalah besek dan sebagainya sudah kita kupas, ya. Sekarang gilirannya masuk pada poin yang ketiga. Idzastansahaka fansahhu. Dan apabila saudaramu itu meminta nasihat, meminta wejangan, meminta arahan, meminta petunjuk, maka berikanlah itu. Minta nasihat, berikan nasihat. Minta wejangan, berikan wejangan. Minta petunjuk, arahkan. Karena ternyata jamaah sekalian, memberikan nasihat kepada saudara kita itu adalah hak yang harus kita penuhi kepada saudara kita, atau bagian hak dari saudara-saudara kita yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara.
Namanya saudara, namanya dulur itu harus pengertian. Ya Pak, kalau punya saudara nggak pengertian itu bisa dianggap dulur nggak Pak? Ya, punya kakak, punya adik, punya paman, punya bule tapi nggak pengertian. Sedang kesusahan kok nggak mau bantu. Ya. Sedang ada musibah kok tidak mau membantu meringankan. Nah ini kekeluargaannya itu mungkin dipertanyakan. Terlebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, seorang mukmin atas mukmin yang lain itu seperti satu bangunan utuh jamaah sekalian. Yashuddu ba'duhu ba'don, yang mana bangunan satu puing bangunan itu menguatkan puing bangunan yang lain. Ya. Tiang itu menguatkan atap. Ya. Kemudian tembok itu apa namanya ini? Ya, pondasi itu menguatkan temboknya. Jadi saling menguatkan. Termasuk dalam masalah nasihat dan menasehati itu adalah hal yang tidak boleh kita lewatkan dalam kehidupan ya, bermasyarakat, khususnya berkaitan dengan hak sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain juga ya, surat Al-A'raf ayat ke-68 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang akhlaknya para nabi, bahwasanya akhlaknya para nabi itu adalah saling menasehati. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah nasihat yang terpercaya untuk kalian, untuk umatku. Nah, jadi nasihat menasehati itu ya suatu yang penting jamaah sekalian. Bahkan nasihat menasehati itu bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bagian dari mengajarkan dan mengajak kepada yang baik, dan bagian dari mencegah perbuatan mungkar. Karena bisa jadi ada di antara saudara-saudara kita itu jatuh ke dalam kemungkaran bukan karena kesengajaannya, ya, bukan karena keinginannya, tapi bisa jadi karena kejahilannya, ya, ketidaktahuannya. Maka tugas kita yang tahu bahwasanya perbuatan itu salah, perbuatan itu keliru, kita memberikan nasihat, memberikan bayan, penjelasan. Supaya apa? Supaya saudara kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada saudara kita ya, sesama muslim itu hobinya tarung ayam, Pak. Ngadu ayam. Taunya dia ngadu ayam itu hobi yang seru, hobi yang baik, ya. Hobi yang menyenangkan. Tidak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan mungkar. Lah gimana nggak disebut mungkar? Wong itu menyakiti hewan. Apalagi sampai taraf bertaruh jatuh ke dalam perbuatan judi. Maka tugas kita yang tahu jamaah sekalian, baik itu muslim yang ada ikatan darah dengan kita, artinya masih dulur nasab, ataupun di luar nasabnya, ya, bukan bagian dari keluarga kita, tapi dia sebagai seorang muslim, maka dia punya hak atas kita untuk kita berikan nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa jaa fil Bukhari wa Muslim. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadis Jarir ibni Abdillah. Dari Jarir bin Abdillah qala berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah, untuk senantiasa mendirikan salat, wa ita'az zakah, senantiasa membayar zakat, wa nushi likulli muslimin, dan senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Asr, ya, surat yang sering dibaca ya, ketika khutbah Jumat, ya, ketika penutupan dari khutbah pertama, di antara sunnahnya adalah
membaca surat Al-Asr. Gimana Pak surat Al-Asr itu? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Lihat Pak, ya, kandungan ayat ini. Terkait surat ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang surat Al-Asr ini, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat lain selain surat Al-Asr ini, lakafathum, maka itu cukup, ya, cukup untuk ya, umat ini. Karena memang nasihat yang di dalamnya itu sangat padat dan sangat berharga. Lihat, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi kita ini kata Allah, manusia baik kecilnya, dewasanya, wanitanya, laki-lakinya, ya itu semuanya dihukumi merugi kata Allah. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal salih, wa tawasau bil haq, dan senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Jadi nasihat menasehati, memberikan nasihat, memberikan petua, memberikan mau'idhah, memberikan arahan, ya, memberikan pengajaran kepada saudara-saudara kita itu adalah bagian dari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Maka jangan bosan jamaah sekalian untuk senantiasa memberikan nasihat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Isi nasihat yang paling utama itu tentang apa? Hiya irsyaduhum li salihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Ya, nasihat yang berguna, nasihat yang dianjurkan untuk diberikan kepada saudara kita adalah nasihat yang berkaitan untuk kebaikan akhirat dan dunia. Ya. Apa yang menjadi kebaikan untuk saudara kita dalam urusan dunia dan akhiratnya hendaknya kita sampaikan. Lihat saudara kita kok sibuk nyari duit sampai lupa sholat, kasih tahu. Mas, ya, hidup itu nggak hanya di dunia saja. Hidup itu bukan hanya sekedar cari makan. Hidup itu bukan hanya sekedar untuk hidup senang, tapi bagaimana hidup kita itu mencari keridhaan Allah, kebahagiaan setelah kita meninggal. Pikirkan itu. Jangan hanya mikirkan kehidupan dunia, tapi juga pikirkan kehidupan setelah mati. Kasih nasihat, Pak. Ya. Wa i'anatuhum 'alaiha, atau nasihat yang bisa menyelamatkannya, menolongnya dari kesusahan. Ya, ada saudara kita, ya, misalkan sedang ada masalah, ya, keuangannya, ekonominya sedang terpuruk, ya, maka kita hendaknya memberikan bantuan, entah bantuan materi kalau ada, atau memberikan nasihat agar dia semakin sabar dan teguh. Ya, jangan sebaliknya, ada saudara kita sedang ada masalah, ketimpa musibah, ya, anaknya misalkan ya masuk rumah sakit, istrinya ya juga sama mengalami musibah, habis itu kena PHK dari tempat kerjanya, terus curhat sama kita, duh saya lagi butuh biaya, terus kita bilang wes jileh waining bank. Itu solusi nggak Pak? Solusi nggak Pak? Ya. Itu sama saja menjerumuskan saudara kita ya, ke lembah kemaksiatan setelahnya, menjerumuskan saudara kita kepada kesulitan yang lebih parah daripada musibah yang sedang dia timpa. Atau saudara kita yang sedang tertimpa sakit tidak sembuh-sembuh, terus kita bilang, ya, wah ini kayaknya kamu sakitnya kena santet, datang wae karo Mbah iki. Wah, Mbah iki ngerti segala macam penyakit. Nanti kamu dikasih ajian-ajian, rama apa amalan-amalan, diantaranya topo ning kuburan, ya, tolong dino tolong wi. Ya. Nah, ini bukan i'anatuhum, bukan membantu mereka, justru malah menjerumuskan dan merusak kehidupan dunia dan akhirat mereka. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berikan penjelasan tambahan terkait adabun nasihah, adab-adab dalam memberikan nasihat. Yang pertama, al-ikhlasu fin nushi,
hendaknya kita ikhlas dalam memberikan nasihat. Ikhlas karena Allah. Karena kalau amalan itu tidak ikhlas, amalan itu tidak murni karena Allah, berharapkan keuntungan dunia, haba'an mansura, maka amal itu akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyakuna bi uslubin hasanin, hendaknya nasihat itu disampaikan dengan bahasa tutur kata yang baik, indah dan sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang justru orang itu malah semakin jauh, kata-kata kasar atau kata-kata yang mengandung provokasi, menjelek-jelekkan, justru malah mengumbar aurat, tidak boleh. Bi uslubin hasanin, dengan kaidah-kaidah atau nasihat, untayan kata yang baik. Kita ambil kisah jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Kita tahu bagaimana Fir'aun itu dolimnya nggak kurang-kurang jamaah sekalian. Yang bunuh orang dalam surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Fir'aun saking takutnya akan ada bayi laki-laki yang nanti dewasa akan merebut kekuasaannya, maka dia perintahkan semua bayi laki-laki dibunuh, sak kota Mesir dibersihkan. Itu kurang dolim gimana Pak ya? Kemudian tambah lagi kedolimannya, dia ngaku sebagai Tuhan. Jarang-jarang nggak ada orang yang dolim, paling dolim berani ngaku Tuhan. Sedolim-dolimnya Abu Jahal kepada Rasulullah, dia nggak berani ngaku sebagai Tuhan Pak. Sedolim-dolimnya siapa Pak yang hari ini kita anggap paling dolim? Netanyahu yang membantai saudara kita di Palestina itu nggak berani ngaku sebagai Tuhan. Tapi lihatlah ketika Fir'aun itu berani mengaku sebagai Tuhan, dan perintah Allah kepada Musa ketika mendakwahi Fir'aun itu apa? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah nasihat kepada dia dengan ucapan yang layyin, yang lemah lembut, yang sopan, tutur kata yang baik. Dan memang tabiat manusia itu lebih bisa menerima nasihat dengan tutur kata yang baik daripada nasihat yang disampaikan dengan kata-kata kasar. Ya enggak Pak? Misalkan ada orang yang jarang sholat, tahu sholat, tapi kalau ditanya agamanya apa, Islam, terus kita berikan nasihat, sholat sholat kafir weh. Kira-kira yang dapat nasihat itu nerima nggak Pak? Oh, enggak nerima. Tapi kalau kita berikan nasihat yang baik, Mas, sudah berapa tahun jenengan enggak sholat, ayo Mas sholat itu bagian dari kewajiban kita sebagai sesama muslim. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah kelak nanti kalau kita kembali, kalau sampai saat ini kita meninggalkan sholat? Berikan nasihat yang baik, dan insya Allah ini lebih bisa diterima daripada dengan kata-kata yang kasar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ayakunal mansuhu munfaridan. Hendaknya ketika kita memberikan nasihat itu munfaridan, secara face to face. Apa face to face itu? Berdua dengan orang yang hendak kita berikan nasihat. Saya pernah menyampaikan kisah, kalau tidak salah di sini, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i ketika hendak menegur temannya. Ketika itu Imam Syafi'i melihat temannya mengajari murid-muridnya di siang hari yang panas, tapi dia duduk di bawah pohon yang teduh, sementara murid-muridnya itu berada di bawah terik matahari yang panas. Gurunya kepenaan, keademen, sementara muridnya gobios. Maka Masya Allah Pak, supaya kita adil, yang dapat roti bukan hanya saya, bapak-bapak juga dapat roti. Cuman kok saya dapat 2 ini, bapak-bapak 1. Tolong ditambah kalau ada lagi. Nah ketika itu Imam Syafi'i melihat ini perbuatan yang kurang pas. Melihat fenomena ini, Imam Syafi'i menilai ini perbuatan yang kurang pas.
Maka Imam Syafi'i hendak memberikan nasihat, dan lihatlah cara bagaimana Imam Syafi'i memberikan nasihat itu. Ya. Nasihat itu tidak beliau berikan di khalayak ramai, karena beliau pernah mengatakan nasihat yang diberikan kepada seseorang di khalayak ramai itu seperti menghinanya. Maka Imam Syafi'i memilih waktu yang pas untuk memberikan nasihat, yaitu di malam hari. Dengan cara apa jamaah sekalian? Beliau datang nggak bawa wartawan ketika memberikan nasihat, enggak. Tapi beliau datangnya sendiri, ya, munfaridan sendiri, bahkan mengendap-endap. Kemudian beliau datang ke rumah tersebut, rumah sahabatnya, mengetuknya pun dengan ketukan yang tidak membuat kaget orang yang ada di dalam rumah. Ya. Ketika dibuka pintunya dan kagetlah sahabatnya itu, ternyata Imam Asy-Syafi'i. Kata sahabatnya, apa yang menyebabkan engkau datang wahai imam? Kalau ada perlu biar saya yang datang, bukan anda yang datang. Kata Imam Syafi'i, saya minta waktu sebentar, tidak lama-lama, silahkan masuk. Akhirnya masuk. Kemudian Imam Syafi'i memberikan nasihat, wahai saudaraku, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, dan tutur kata yang indah. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai saudaraku, tadi siang saya melihat kamu ngajari murid-muridmu di siang hari yang panas, ya, sementara engkau duduk di bawah pohon yang rindang, yang teduh, yang sejuk, sementara muridmu kepanasan. Ketahuilah itu bukan adab yang baik, akhlak yang baik. Tapi kalau kamu mau mengajari mereka, hendaknya dalam posisi yang sama. Kalau mereka kepanasan, ya kamu juga kepanasan. Kalau kamu di tempat yang teduh, hendaknya mereka juga di tempat yang teduh. Masya Allah. Selesai itu langsung pulang. Dan ternyata itu nasihat yang paling berkesan bagi kawannya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan cara seperti itu. Ini perlu kita tiru jamaah sekalian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ayura'iya nasihu halal mansuh. Hendaknya orang yang memberikan nasihat itu memperhatikan keadaan orang yang hendak diberikan nasihat. Ya. Orang yang mau diberikan nasihat ini harus dilihat dulu, dia dalam kondisi siap enggak untuk diberikan nasihat. Ya. Ada orang lagi mabuk-mabuk, Pak, lagi kelayangan, itu kita nasihati, oh kamu mabuk, enggak baik, bisa melanggar undang-undang. Kira-kira keterima enggak Pak nasihat itu? Enggak bakal. Ya. Kita pastikan bagaimana orang yang kita nasihati itu dalam keadaan siap menerima nasihat. Kemudian yang kelima, ayamalan nasihu bin nasihati qabla ayan sahabiha ghairahu. Hendaknya, dan ini yang paling berat, ini yang keempat, yang kelima, ya. Hendaknya orang yang mau memberikan nasihat itu dia amalkan dulu apa yang akan dia nasihatkan, ya. Sebelum dia berikan nasihat itu kepada orang lain. Mau ngasih nasihat tentang sholat 5 waktu lah, dia aja masih jarang sholat 5 waktu. Ini kalau bahasa istilah orang zaman dulu itu jarkoni. Apa jarkoni Pak? Iso ngajari ra iso ngelakoni. Ya. Mau ngasih nasihat kepada orang lain, ya, jangan judilah dia bandar judi. Lucu. Ya. Mau ngasih nasihat kepada orang lain agar istrinya nutup aurat, lah istrinya ke pasar cuman dasteran. Nah, ini nggak nyambung ini jamaah sekalian. Nggak elok kayak gini. Nanti ibaratnya bumerang. Nasihat yang kita berikan itu seperti bumerang, balik lagi ke kita. Dan Allah mencela hal ini. Atamurunan nasal birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Ya. Kalian perintahkan manusia itu kepada kebaikan, tapi kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Wal iyadzubillah. Ini kadang-kala saya kalau memberikan ceramah itu mikir-mikir, ya, saya ini udah maksimal belum menjalankan apa yang dinasehatkan. Nggak banyak-banyak istighfar jamaah sekalian. Kalau kami ini memberikan nasihat biasanya setelahnya banyak-banyak istighfar. Kemudian yang keenam, ayasbiru 'alal i'tiradil mansuh. Ini yang keenam, poin yang harus kita perhatikan dalam kaidah memberikan nasihat. Hendaknya kita bersabar, karena tidak setiap nasihat yang kita berikan itu diterima. Ya.
Hendaknya kita berlapang dada kalau nasihat yang kita berikan itu ditolak mentah. Jangankan kita jamaah sekalian, Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahi keluarganya, di situ ada pamannya, ada bibinya, ada saudara-saudaranya yang lain, ada kaumnya, tapi apa jawab pamannya ketika beliau memberikan nasihat, mengajak paman-pamannya itu untuk masuk Islam? Apa jawabnya, Pak? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apa karena ini engkau mengumpulkan kami? Ditolak mentah-mentah, Pak. Padahal sebelumnya Rasul itu nanya kepada mereka, kalian kira-kira percaya enggak kalau saya katakan di balik bukit ini ada sepasukan kuda yang akan menyerang kalian? Percaya enggak? Percaya, kata mereka. Ya, kalau gitu saksikanlah aku ini seorang Rasul yang diutus Allah kepada kalian, ya, untuk memperingatkan kalian dari siksa api neraka, ya, dan hendaknya kalian masuk Islam, menerima risalah. Langsung Pak, kontan penolakannya itu. Bahkan bukan hanya penolakan lisan jamaah sekalian, ya, tindakan-tindakan pun secara fisik dilakukan oleh kaumnya. Ada yang melempari beliau dengan batu, ada yang melempari beliau dengan kotoran. Tapi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, ya, tabarakallah, Nabi Muhammad itu orang yang berjiwa sabarnya luar biasa, ya, lapang dadanya luar biasa. Ketika mendapatkan ujian cobaan dari penolakan dakwahnya, beliau tidak putus asa. Beda dengan kita, Pak. Baru ngasih nasihat sekali, kemudian nasihatnya ditolak, bahkan sedikit dikerasi dari orang yang kita beri nasihat, langsung mutung. Ya. Ada cerita kawan kami itu ditugaskan dakwah di suatu tempat, ya, baru ditolak sekali sama sama takmirnya, habis itu mutung, gak mau balik lagi. Nah, berarti mentalnya kurang kuat itu, dadanya kurang lapang, ya, kesabarannya belum teruji. Maka pentingnya, ya, poin yang keenam ini hendaknya kita bersabar. Kenapa demikian? Karena hidayah itu di tangan siapa, Pak? Tangan Allah, di atas kehendak Allah, bukan di atas tangan kita. Sebagus apapun kalimat yang kita sampaikan, kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Ambil contoh, bagaimana Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mendakwahi pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya. Bahkan ketika saat-saat yang kritis, dalam keadaan sakratul maut, Nabi Muhammad masih memberikan dakwah dan nasihat kepada pamannya. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini akan menjadi hujah pembela dirimu di hadapan Allah. Ya. Tapi apa kata pamannya? Ala millati abaina, saya lebih memilih agama nenek moyang saya. Artinya masih memilih kekufuran. Sedih Rasulullah. Paman yang dicintai, paman yang membela, ya, senantiasa mendukung dakwah Rasulullah, ternyata meninggalnya masih dalam keadaan kufur. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad sadar, wahai Muhammad sadar, ya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak kuasa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Wa innallaha yahdi may yasha, dan sesungguhnya Allah itu yang kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka poin yang keenam, sabar jamaah sekalian ketika memberikan nasihat, ya, ternyata tidak bersambut tangan, ya, tidak bersambut gayung, ya, bersabar, perlu proses, ya, perlu proses. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, idza atisa fahamidallah fashammithu, dan apabila saudara kita ini bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, karena memang bersin itu nikmat dari Allah. Ya, silakan tanya kepada pakar kesehatan, Pak. Ternyata orang yang bersin itu ketika dia bersin, dia menghempaskan dari nafasnya itu jutaan penyakit.
mendetok tubuhnya secara cepat, yang membersihkan penyakit virus dari tubuh secara cepat dengan cara bersin. Makanya bersin itu nikmat. Tapi ya tetap harus memperhatikan adabnya jamaah sekalian. Jangan-jangan bersin yang ngarepe wong. Lah wis isya to. Nah, selesai lagi ini ya. Adabnya adalah dengan menutup tangan, ya, menutupkan tangan atau sesuatu ke mulut ketika bersin. Karena ketika kita bersin itu menyemprotkan kotoran, menyemprotkan bakteri dan virus. Jangan sampai kita sehat tapi orang lain justru malah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis berkaitan hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang dari kalian itu bersin, maka katakan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan saudaranya yang mendengarnya itu mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wal yaqul, dan orang yang bersin tadi membalasnya, yahdikumullahu wa yusrihu balakum, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Masya Allah Pak ya. Jadi orang Islam itu enak Pak, serba doa ya. Sesama kita itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, bukan memperbanyak laknat, apalagi cacian, apalagi makian. Termasuk dalam masalah bersin pun kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ditutup ada kisah menarik ya, yang dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, penyusun kitab Bulughul Maram ini dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau meriwayatkan dari Imam Ibnul Abdil Bar. Ibnul Abdil Bar meriwayatkan dari Imam Abu Dawud As-Sijistani. Sebuah kisah yang unik, sebuah kisah yang menarik ya, terkait tentang masalah bersin ini. Suatu hari Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hendak menyeberangi sungai. Lantas beliau menyewa ya, atau beliau ikut numpang ke sebuah perahu. Ketika beliau naik ke perahu tersebut dan perahunya sudah mulai berlayar, tiba-tiba beliau mendengar ada orang yang bersin di pinggir sungai. Orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Dan sunnahnya kalau ada orang yang bersin, orang yang mendengarnya membalas yarhamukallah. Sementara Imam Abu Daud melihat orang ini bersin dan tidak ada yang mengucapkan itu, maka beliau minta kepada nahkodanya untuk putar balik ke dermaga ya. Kata nahkodanya, kita sudah berlayar wahai imam ya, tidak bisa untuk lanjut lagi. Kata Imam Abu Daud, kalau gitu saya berikan kamu 1 dirham, saya bayar kamu 1 dirham untuk putar balik. Akhirnya Imam Abu Daud putar balik dengan perahunya tersebut dan turun dari kapal, nyamperi orang yang bersin, kemudian mengucapkan yarhamukallah, kemudian balik lagi naik ke kapal. Kalau kita yang hadir ketika itu, mungkin kita akan komentar, gurnono kuwi kok dadak muter gitu kan. Cuman kayak gitu aja kok harus putar balik gitu kan. Tapi Masya Allah ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Di malam hari orang-orang yang berangkat bersama Imam Abu Dawud dalam satu kapal itu bermimpi dan mimpinya sama semua. Apa itu? Mereka bermimpi bagaimana Imam Abu Dawud membeli surganya Allah dengan 1 dirham gara-gara menjawab orang yang bersin. Apa faidah dari cerita ini jamaah sekalian? Pertama, tentang kemuliaan doa, mendoakan saudara kita yang bersin. Kedua, jangan pernah remehkan kebaikan walaupun sekecil itu. Menjawab orang yang bersin itu amalan ringan, tapi jangan pernah remehkan. Karena bisa jadi amalan kecil itulah yang diterima dan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, la tahqirannal minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian mencela kebaikan sedikit pun. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu yang dipandang oleh manusia remeh tapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah apa yang tersisa dari pembahasan ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.